Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Pertama, gimana ya? Yang pertama tuh udah mau nikah gua. Iya, yang tadi cerita gagal 2 kali ya? Gagal 2 kali ya? Gua gagal nikah 2 kali. Yang pertama itu gua sama yang si pacar sama yang sebelumnya yang mas-mas gym itu. Oh. Gitu. Kenapa gagal? Ternyata ya gua enggak cinta sama orang itu. Ah, gimana? Gua udah tuker cincin. Ya, jadi umur gua kalau enggak salah waktu itu mau 20 tahun. 18 ke 19. Oh, mudah banget. Iya, beneran. Itu baru lulus SMK ya? Iya. Gue lagi kerja kantoran itu dulu kan. Terus gue dikenalin, dia juga basicnya orang kantoran juga. Tapi umurnya kalau nggak salah pada saat itu dia udah 35. Yang dia udah kayak dikejar-kejar keluarga nikah. Jadi pas pacaran sama gue pertama kali keluarganya udah nikah aja gitu kan. Sedangkan yang kayak gue belum tentu arah gitu, kerja aja baru. Bener nggak sih? Betul. Terus yang gue masih kayak nurut legowo, ngikutin alur aja sampai dia ngelamar kan. Kalau dulu kata orang tua kalau orang ngelamar pantang ditolak ya. Nanti jodohnya makin jauh tuh. Jadi ya udah dia ngelamar gue terima. Ternyata bener-bener ke jenjang yang lebih serius, yang beneran lamaran kedua keluarga, tukar cincin. Tapi pas abis tukar cincinnya itu gue kayak ada di titik yang gue mikir, aduh gue nggak cinta sama orang ini. Kalau gue lanjutin yang ada nanti ya amit-amit gue cerai gitu-gitu kan. Tapi kok mau pacaran? Iya, namanya pacaran pertama kali ya, beneran deh. Itu masih benar-benar kayak gak tahu arah buta gitu. Sebuta-butanya ya. Beneran, ngadepin dunia perkantoran aja gue udah cukup yang lugu banget pada saat itu. Tapi 30-an itu udah om-om loh. Enggak, dia baby face loh. Ini ya nggak masalah baby, itu kan looknya. Maksudnya secara umur kedewasaan harusnya kan sudah dewasa. Dia ya dewasa banget sih. Wajar udah ngebet banget. Tapi dengan pacaran umur segitu, maksudnya masih pacaran soft tuh bagus loh. Iya, pacarannya nggak nyampe 3 bulan. Lah? Serius? Yo. Nyampe 3 bulan yang keluarganya tuh udah kayak mungkin ngelihat gue yang masih belia gitu kan, baru meletek. Bener gak sih? Jadi kayak aduh masih lugu-lugu pakai kerja, masih pakai blazer gitu-gitu. Yang udah ini baik nih, kerjanya juga bagus gitu-gitu. Udah nikahin, masih muda. Iya beneran kayak gitu. Sampai yang kayak keluarga gue juga nanya, "Gue yakin mau nikah?" Oh, tapi dia punya kakak atau adik gak? Gue punya kakak 1, adik 1. Kakak cowok. Udah cowok. Beda berapa tahun yang paling tua? Beda 5 tahun semua. Oh jauh? Iya, gue ke kakak 5 tahun, gue ke adik 5 tahun. Oh berarti 15 tahun ya jarak orang tua punya anak ya? Iya. Cowok sendiri. Diapit berarti ya, cowok ya? Paling bule nih. Oke. Harus segini gitu ya. Bule, iya. Itu kan yang gagal pertama, gagal kedua berarti yang mana? Gagal kedua tahun 2020 kemarin. Itu baru dong. Iya, pas mau pandemi. Mau merit nih, biar irit biaya ya? Iya, abis enggak. Oh, tapi iya orang bercanda. Untungnya kalau misalkan gue merit itu juga tetap bakal gagal karena pandemi. Di bulan Maret itu udah pemerintah mengumumkan lockdown kan, pandemi kan. Sedangkan gue nikah itu udah udah bayar IO semua, udah meeting, Hamin sebulan itu di tanggal pernikahan gue tanggal 4 bulan 4 2020. Oh. Tanggal cantik. Tunggu deh, Dok. Oh, itu pandemi lagi parah-parahnya ya? Iya. Waduh. Tapi sebelum itu gue batalin. Sebenarnya kalau gue batalin duit gue balik tuh. Iya. Kalau gue batalin sepihak kita nggak balik, bener ya? Sepihak doang ya? Iya, dari gue. Dia nggak ngomong apa? Dia berusaha mempertahankan, tapi gue nggak bisa. Ini bukan 2 koko yang tadi kan? Enggak. Ini Ambon Manise. Waduh. Sama-sama Sagi.
Wah udah sih abis dong. Iya. Selesai lagi mah udah. Aduh, nggak Gue tahu lagi batalin deh. Hamin sebulan. Kenapa dibatalin tadi? Maksudnya alasan utamanya dibatalin? No toleransi buat selingkuh. Event baru pertama kali. Gue nggak mergokin dia selingkuh, tapi gue mergokin dia main Tinder, Badu, Oh. WeChat, WeChat atau WeChat sih gue lupa. WeChat ada, WeChat ada. Kalau nggak salah WeChat nih waktu itu. Penjelasannya dia apa? Penjelasannya cuma ya dulu kan LDR ya, LDR. Jadi gue tuh sempet ada kerjaan di luar kota lah selama setahun sebelum pandemi. Gue bilang kalau kita mau merit, ini godaannya kita LDR nih, nggak apa-apa. Dia juga sibuk di Jakarta gitu. Terus Hamin sebulan kita udah, ya gue bolak-balik ke Jakarta akhirnya kan buat ngurus pernikahan segala macam. Ya udah, gue tahu, gue buka handphonenya, dia punya handphone cadangan yang isinya Tinder, WA cadangan yang isinya buat di WhatsAppan sama orang-orang Tinder, Badu, terus apa lagi sih, WeChat. Ya udahlah, pokoknya itulah semua lah. Itulah. Ketahuan sama gue ya. Menurut gue itu selingkuh sih, walaupun dia nggak mengakui. Dia bilang ya cuma temenan, tapi kalau udah ketemu segala macam bla ya nggak bisa. Apalagi udah mau merit. Oh iya. Toleransi sih buat ya, gue. susah banget kalau kayak gitu. Akhirnya gue batalin. Ya. Daripada udah nikah ya gue jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Terus laki gue main Tinder segala macem, apa aplikasi yang buat GG juga, malas gue lah. Wah anjir itu sih. Ya. Ngeri sih. Tapi udahlah, itu udah memaafkan sih sebenarnya. Berarti ya Tuhan masih baik lah sama gue nggak jadi nikah. Tapi setelah itu nggak kontek-kontekan, maksudnya udah bener lost sempet kontak. nggak kontek-kontekan setengah tahun lah di akhir di 2021 sebelum gue operasi ini. Gue maaf-maafan gitu sama dia. Maaf-maafan. Iya. Nyalain nol faizin. Iya. Pas lebaran. Karena gue pikir gini, karena rumah gue sama dia tetanggaan nih, kosan gue dulu. Iya. Gue pas sama rumahnya dia, tetanggaan yang dia awalnya basa-basi lagi ngubungin minta ajarin jadi DJ. Serius. Terus yaudah gue bilang, gue doain ya, gue mau operasi payudara nih. Gue bilang, hah gila kamu ngapain operasi gitu? Gak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya gue operasi deh. Dan sampai sekarang ya jadi baik, komunikasi baik, jadi teman. Oh oke. Ya bagus lah, maksudnya itu juga salah satu apa ya, kayak lebih enak aja gitu kalau udah putus terus masih temenan gitu kan. Iya sih, jarang banget gue punya mantan yang udah putus jadi saudara atau teman. Biasanya udah blok. Ya kan udah punya istri. Iya, ya habis pacarnya malah kayak orang mulu. Gak tau kenapa ya. Aduh. Takdir begitu apa gimana ya? Enggak lah emang dianya aja. Banyak pilihan di depan gue, tapi kenapa gue nyangkut sama yang begitu mulu gitu? Ya. Berarti guanya yang ini ya. Iyalah. Tapi enak sih. Apanya nih? Tolong dielaborasi dulu. Cara dia Nge-treat. nge-treat guenya gitu. Gue itu yang buat gue jatuh cinta. Belum nemu aja kali, pasti ada lah ya. Doain ya. minta Doain ini ya, Bang. ya semuanya mendengarkan nanti tolong doakan sama-sama kita pada dua tangan untuk mendoakan gue supaya gue gak nyamperin sama laki orang lagi. Oke, tahun ini umur 27 berarti November ya? November apa Desember awal ya? 14 Desember, dicatat ya guys. Oke, 14 Desember, umur 27. Oke. Udah pengen nikah? Di tahun ini iya. Di tahun ini? Gue plannya sama diri sendiri. Iya, maksudnya belum ada. Belum tahu sama siapanya. Iya, gitu. Di awal tahun kemarin sempet habis ulang tahun tuh, awal tahun kayak tiba-tiba kayak ngerenung aja, ngelamun gitu, nggak jelas gue. Kayak gue pengen punya keluarga gitu, pengen punya keluarga, pengen nikah, pengen punya anak. Kayak udah bukan di titik jenuh mau kerja ya, tapi kayak gue pengen punya kehidupan baru gitu loh. Karena menurut gue dari gue lulus sekolah sampai 26 tahun gue udah cukup kerja hidup sendiri. Karena dari gue lulus sekolah gue udah keluar dari rumah yang kerja sendiri sampai sekarang gitu loh. Gitu. Jadi yang gue pengen merit. Terus kalau merit disuruh stop kerjaan segala macam gimana? Gak mau. Wah, berarti harus cari suami atau pasangan yang ini nih. Gue mau tetap bisa Oke. kerja. Ya, tetap bisa kerja walaupun bukan di dunia entertain sekarang. Gue tetap bisa kerja yang ada bukan kontribusi juga sih buat keluarga, lebih kayak yang
gue punya kegiatan yang bukan ibu rumah tangga aja gitu loh. Oh, nggak suka jadi ibu rumah tangga ya? Nggak. Iyalah, adventurous. Iya, gue mau punya kerjaan lain, nggak mau di rumah doang. Laki pulang, dasteran pulang. Dasteran tadi. Berarti kalau misalkan ya berarti harus bener-bener cari orang yang cocok tuh di klub, harus dites segala Sebenarnya macam. kemarin Sagi sama Sagi kita mah udah klop banget nih dari sikap ya, dari sifat, toleransi, gila jiwanya sama nih. Mostly gitu sih, Sagitu sih oke banget. Iya. Cuma gara-gara itu aja ya. Sebenarnya kalau kalian sama-sama open, maksudnya tau lah dia tuh tujuannya apa, ngapain aja, terus kasih kesempatan sih sebenarnya masih aman-aman aja sih. Dia udah berusaha menjelaskan, tapi emang nggak tahu ya. Nggak enak kepikiran. Kak, lu Sagi juga kan Kak? Iya. Lu orangnya toleransi nggak? Kasih kesempatan nggak? Iyalah, kasih Ya, kesempatan. kok kita beda sih ya? Ya kan lu Desember. Oh iya, lu apa November? Akhir November. Iyalah. Jadi kalau gue tuh tipikal yang udah kecewa udah, gue nggak mau kasih kesempatan buat ada kemungkinan disakitin atau kecewa 2 kali. Gue nggak mau seperti itu Kak. Gue memaafkan. Iya. Tapi kalau nggak gitu jadinya nggak belajar dong. Iya juga sih. Tapi gini, mantan gue yang di luar negeri itu kan Sagi juga. November akhir. Tapi sifat sikapnya plek sama gue yang no toleran, no memaafkan. Tapi udah, maksudnya memaafkan tapi udah nggak ada kesempatan kedua. In some cases kali. Jadi misalkan di konteksnya relationship dia emang nggak bisa, di hal lain dia bisa. Iya. Atau di yang ini sekarang yang waktu kemarin itu dia misalnya dia bisa, tapi di another case tuh nggak bisa. Jadi tergantung sih. Cuma mungkin sudut pandangnya dia itu dipengaruhi sama experience-nya dia, circle-nya dia, lingkungan sekitarnya dia lah yang nggak bentuk pola pikirnya dia gitu. Cuma kalau Sagi kan pada dasarnya kurang lebihnya sama. Jadi harusnya kita tahu tuh, oh dia tuh kayak gini, kita tuh harus posisinya harus begini gitu. Yes. At least ya paling. Sampai gue memutuskan untuk bisa mau dan mau menikah sama dia, itu kan berarti kayak udah ada satu hal atau memang ya udah ini udah jiwa gue ada di jiwa dia juga ada di jiwa gue, udah sama gitu loh. Apa sih gue yang gue cari lagi? Tapi hal itu sih yang menurut gue ya udah nggak bisa gue kasih kesempatan. Ya, baris oke lah ya. Tapi paling enggak kan dari dia juga dapat ada yang bisa diambil lah ya. Benar. Paling enggak sesuatu. Ya. Oke, kalau itu kan kerjaan udah tau lah dia gimana, relationship. Terus sekarang nih bener-bener nggak punya pacar nih. Aduh, pelan napas dulu ya. Dibilang kalau bahasa anak sekarang FWB ya. Friend with benefit. Ya itu juga friends with benefit itu ini sih. Gue nggak suka FWB. Sebenarnya FWB itu kayak TTM. Oh, nggak tahu ya, bisa dibilang mungkin kalau beda-beda orang nih ya. Kalau anggapannya kayak maknanya tuh bisa multiple gitu loh. Friends with benefit versi A, B, C gitu ya. Agak susah juga ngedefinisiinnya. Cuma rata-rata orang tuh ngambilnya definisinya in general adalah ya udah friends with benefit itu kita nggak ada status, kita kita jalan berdua, terus mostly memang konteksnya itu nggak jauh dari seks ya misalnya. Benefitnya nggak jauh dari situ, terus ya udah kita materi juga nggak sih? Iya, materi juga. Iya. Itu kan include di dalam kan. Lo kasih gue apa, gue kasih lo apa, kita sama-sama saling mutual nih. Iya. Ya kan? Take and give. Iya, tapi kita sebenarnya nggak dibilang pacaran juga. Iya gitu. Sekarang makanya gue juga nggak setuju. Kalau gue sih statusnya seperti gimana ya jelasinnya? Jadi tuh gue lagi dekat sama orang. Udah atau lagi proses sedang dekat. Iya. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Gue tanya sama dia, kita itu apa? Setelah berapa lama jalannya? Dia bukan berusaha sih, tapi kita udah kenal lama. Tapi dia ada balik ke Indo. Oh dia di luar juga. negeri. Oke, dia lagi balik ke Indo, lagi cuti. Terus akhirnya kita ketemu setelah sekian lama. Sebenarnya kita udah kenal lama. Dulu-dulu juga udah pernah ketemu, tapi setelah kita komunikasi baik lagi, sesuatu yang spesial lah komunikasinya. Ketemu, terus setelah itu gue nanya kita itu apa. Ya, gue udah banget gak sih gue nanya gitu. Pas lagi mabok lagi gue nanya. Gue WA lagi. Kok inget? Karena di story-nya ya? Enggak, pas
bangun-bangun pagi, ngapain gue nanya begini sama dia, dan dia jawab, terus? Ya kita kan ada hubungan. Dia cuma nanya begitu aja. Oke. Terus case close nggak gue bahas lagi tuh sampai sekarang pun ya kita jalan ya gitu aja, telepon, video call segala macam. Tapi gue nggak ngerasa dia pacar gue. Ya. Oke. Ini kan baru perjalanan 1 bulan lah. Anjing baru banget dong. Kan dia baru pulang 1 bulan. Oh. Kenalnya tapi udah lama ya? Udah lama, dari awal gue karir model. Oh dia ini fotografer. Oke. Sekarang udah enggak, dulu aja ya. Ya oke. Nah itu kan baru sebulan, tapi di 6 bulan belakangan ini gue ada. Kok jadi 6 bulan belakang? Kok jadi nambah? Gue sebenarnya baru putus. Oh. Ya sebenarnya dia tahu sih gue galau. Makanya kan gue bilang sebenarnya gue nggak pacaran sama ini orang. FWB juga dibilang, iya nggak sih FWB gitu. Mungkin lah ya bahasa anak sekarang. Sekarang gue baru putus. Ya udah sama suami orang. Oke. Dan dilabrak guys. Wow. Oh dilabrak. Labrak. Kok bisa dilabrak? Ketahuan. Ya pasti dong. Ya pasti biasanya kalau dilabrak ketahuan kan. Iya. Tapi sebenarnya katanya sih proses mau pisah. Oh mau cerai. Iya, jadi gue mau deket sama orang ini karena gue tahu statusnya. Ya dia bilang kondisinya lagi begini nih dan gue udah mau pisah. Ini udah 98% gue pasti pisah, dia bilang gitu. Dia udah ngomong begitu lah, berucap. Apalagi laki-laki yang menurut gue omongannya bisa dipegang menurut gue. Taurus lagi kan? Wah Taurus lagi. Ya. Kenapa emang Taurus? Bucin. Oh ya kan dia udah bucin juga sama gue. Jadi ya udah ada insiden yang kayaknya mungkin ada permasalahan entah apa rumah tangganya yang ternyata mengetahui posisi gue lah gitu loh, apa gue lagi dekat juga. Jadi ya udah gue kena nih sekarang. Ya udah akhirnya kayaknya putus deh. Kayaknya. Karena ada putus komunikasi, nggak ada kata pisah. Dia cuma bilang gini sama gue, nanti aku bakal hubungin kamu setelah ini selesai. Tapi gue sagi digituin, enggak lah ya. Ini gue cari yang lain. Gitu. Masih banyak yang ngantri. Gak gitu juga sih konsepnya. Karena kalau gue udah ngebucin lo tau lah sagi gimana kalau udah ngebucin ya. Udah bucin sama yang ini? Ya. Kenapa? Balik lagi sosok lebih dewasa. Ya. Humoris juga. Lucu banget kalau ini, wah parah sih. Apa lucunya lawakannya? Dulu gue punya mantan yang dibilang kalau teman-teman gue bilang nggak ganteng gitu loh. Tapi itu cowok lucu gitu. Bahkan ngejalanin hari-hari yang gue pasti mungkin nggak ketawa. Lagi berantem aja dia bisa buat gue ketawa gitu. Dan ya gue jadi kayak mikir gue jatuh cinta sama cowok lucu. Iya, beneran. Wow. Ini cowok lucu gitu loh. Umurnya sekarang 45 juga. Oh iya, emang. Dan lucu. Emang biasa kayak 40-an, tapi badannya nggak endor ya? Enggak. Dia olahraga, anak motor. Waduh. Olahraga banget. Ya, lancar dong kalau anak motor. Lancar. Semuanya lah. Suka olahraga, gue juga suka olahraga. Ternyata dia juga suka olahraga. Jadi emang kayak nyambung, terus lucu. Aduh gimana kalau lucu tuh. Iya lucu intinya ya. Dewasa lucu. Apalagi anaknya umurnya beda dikit sama gue. Hah? Anaknya umurnya 22 tahun. Wah ntar kayak. Jadi ketemu gue tuh manggil aja udah kakak. Wah. Bayangin dong kalau gue jadi mamah mudanya. Astaga, itu kayak di film-film bokep. Kok? Film bokep kenapa? Kan anaknya sama bapaknya sama mama. Gue pernah bilang gini, bercanda, sayang kalau aku nggak bisa dapat kamu nggak apa-apa, dia aku dapat anak kamu. Astaga, terus kata dia apa? Dasar gila. Bercanda doang, tapi asik gitu loh. Jadi kayak gue komunikasi sama anaknya kayak manggil gue kakak, lucu banget. Lucu. Udah pergi bareng lagi kita, family piknik iya. Gua, dia dan anaknya. Jadi kayak udah quality time gitu, perkenalan calon mama baru ya kan. Doain ya guys. Jadi sama ini nih nyangkut. Nyangkutnya sekarang kan habis dilabrak. Iya, maksudnya sebelum dilabrak kan aman-aman aja kan. Maksudnya aman-aman. Kalian bertiga anaknya udah tahu. Iya. Wow. Lucu kan? Lucu dong. Iya, lucu. Anaknya tahu Instagram gua lagi. Follow gak? Follow, tapi gua blokir. Lah kenapa?
Ya karena insiden itu yang gue bilang kayaknya sebaiknya gue blokirin dulu deh akses yang untuk tahu kegiatan. Takutnya dia. ketahuan ya. Bukan ketahuan, saya mau ketahuan. Tapi dikunci gak sih IG-nya? IG-nya dia enggak. Iya, tetap aja dia bisa pakai fake account tapi ya udahlah enggak apa-apa. Tapi di WA masih komunikasi baik kok. Wow, kok gitu. Iya sih, anak gue umurnya beda 4 tahun doang sama gue, gila 5 tahun ya. Ya. Tapi anaknya friendly, lebih open minded orangnya. Oh bagus lah berarti. Open minded banget. Enak lah. Enggak yang gimana gitu, enggak ngejudge juga, lebih kayak mungkin kayak dia udah dewasa juga, terus yaudahlah buat kebaikan bapak gue juga, bagian bapak gue nggak apa-apa. Ya yang penting bapak senang lah, anaknya senang ya. Apalagi istri mudanya senang lah. Kalau bilang, "Kak, aku mau beli ini," bilangin ayah. Wah. Waduh. Ya ampun, doain ya. Tapi udah diblokir gue. Aduh, sayang banget. Ini gue lagi galau sekarang. Ih, masih galau. Wah. Lu percaya gak sih Sagi bisa galau? Percayalah, kan gue juga Sagi. Iya. Tapi orang nggak bisa nebak gue lagi galau atau enggak. Ya memang karena kan pembawaannya nggak kelihatan. Ceria, seperti itu kan. Hip hip hura hura. Nggak tahu aja di belakangnya dia. Lu nggak tahu kalau gue lagi sendiri nangis bomba ya kan? Enggak lah. Iya kan lu mau ngeliat. Kan nggak bilang iya. Iya, Sagi seperti itu. Aduh. Lu nggak perlu tahu gue galau dan hancur rapuhnya seperti apa. Cuma gue aja yang tahu. Aduh. Tapi kalau galau gitu biasanya pelampiasannya apa? Tidur. Tidur dan lu? Makan. Oh iya sih. Jadi kalau sekarang kan gue lagi agak gemukan nih, agak ya dikit, berat badan gue naik 3 atau 4 kilo. Iya serius, kelihatan dari pipi sama lengan gede banget. Jadi dan gue merasa gitu. Kalau gue lagi sering posting makanan di Instagram gue, udah pasti tuh ya udah gue lagi kayak lagi mood makan, banyak makan, galau. Oh iya, percaya. Tapi kalau seorang Dea, ini kan kerjanya udah di dunia entertainment ya. Pernah gak sih kayak gimana ya kalau ngomongin soal DJ, entertainment, terus model, kadang tuh mereka kan suka ketemu aja nih orang-orang bandel lah, siapalah, terus ya modus maksudnya. Iya, modus sama no modus kan. Kalau modus kan jatuhnya ya modus gitu ya, maksudnya ya modus aja. Kalau yang nggak modus kan ada yang ya udah to the point aja gitu. Oke. Banyak banget. Ini pengalaman pribadi aja. Gue aja pernah deket sama satu politisi. Satu sekarang dia udah anggota DPR ya. Wah, terkenal dong berarti. Terkenal, artis juga kok. Nggak usah disebutin inisialnya. Sebut dong. Tapi disensor. Oke. Oh, Partai Biru. Iya. Oke, terus? Oke. Kita bilangnya Partai Biru ya. Kan banyak biru. Nasdem, Demokrat. Hanura apa sih? Hanura kuning. Oh, iya. Banyak pokoknya biru dah. Biru. Ya ampun, maaf. Ini apa? Udah terus. Ya, Partai Biru. Terus apa sih gue bilang? Partai. Ya. Oke. Jadi dari partai dibilang modus-modus gitu atau apa sih lo bilang, nakal ya? Iya, modus atau nakal kayak. Iya, banyak. Bisa nggak, boleh nggak gitu? Boleh. Itu godaan banget sih. Itu gimana prosesnya? Waktu awal-awal karena memang banyak banget emang brand image-nya menurut gue kalau model majalah dewasa tuh jualan ya. Jadi awal-awal ya mereka kenalannya lu bisa nggak seperti itu. Kalau gue tipikalnya nih ya, mending ONS aja dibanding gue jualan. Oh, lebih suka gitu? Iya. Iya, ONS kan nggak dapat apa-apa. Iya. Kalau enak. Karena gue nggak ngejar itu, nggak ngejar dapat apa-apanya. Itulah gue. Ya tahu sih, tapi kan ONS kayak harus ada ini nggak sih, kayak kita butuh kecuali mabok ya. Kalau nggak mabok maksudnya. Tapi gue karena memang gue anaknya baperan. Oh, lo anak baperan. Baperan bukan kayak tersinggungan ya, bukan. Tapi kalau misalkan gini, gue contoh nih, gue bilang kalau misalkan bukan take and give ya, kalau nggak ONS, terus dia ngasih gue sesuatu yang ngebuat gue happy, gue jadi baper, gue nggak bisa tuh. ONS itu berarti cuma yang nggak ngasih apa-apa kan? Enggak. Oh gitu. Lu suka, gue suka, lu mau, gue mau, maksudnya ya dia ya kita dinner, kita makan siang bareng, yaudah dia mau dan gue nggak terpaksa, yaudah ya gitu. Itu nggak harus dia ngasih apa-apa. Makanya yang politisi yang anggota DPR sampai bingung, serius, lu nggak mau gue kasih duit, ya kalau ntar gue nggak punya duit gue minta lo kasih ya, gue bilang gitu. Tapi pernah gue ada di titik yang
gue minta duit dong, dia transferin gue duit. Wah, Iya serius. anjir. Dalam jumlah yang ya oke lah. Tapi tuh maksudnya kalian gak ngapain? Atau pada akhirnya Pada akhirnya ya kan gue bilang ONS. Enggak lah. Jadi ONS itu maksud lu gimana? Konteksnya apa kalau masuk sampai ke ranahnya seks atau lu cuma ya udahlah kita kan cuma kenal baru sekali. ada yang nemenin dia. Jadi kadang dia gini, gue lagi stres nih, nemenin dia makan. Ada yang dia meeting di luar kota, gue temenin. Udah pasti kalau gue udah meeting satu hotel sama dia, you know lah. Jadi tapi ada juga yang kayak gue kangen nih sama lu, atau kadang gue juga lah yang hubungin gue kangen nih sama lu gitu. Ketemu yuk, ya udah ketemu di hotel ini. Oh langsung gitu. Iya. Oh. Ya apalagi public figure, anggota DPR segala macam kan nggak mungkin ketemunya di restoran atau. Oh iya sih ya, takut ketahuan ini juga ya. That's right. Tapi ini makanya gue bilang, buat gue sih lebih kayak gue nggak mau dikasih brand image yang gue jualan sama dia juga, ke diri gue juga nggak. Sama semua lah. Sama semua, makanya kan kayak sorry tuh saya kayak yang gini asik. Gini. Siapa gini-gini? Gini tuh germo Jakarta. Kok gini-gini? Kita bahasa gaulnya gini. Jadi kayak kita kalau udah jadi model majalah dewasa jebol, bersinar nama kita, pasti gini tuh berusaha mata kita. Adik kamu berapa sekarang tarifnya gitu kan? Beneran. Tapi kalau lu boleh cek nama gue di semua gini manapun, nama gue bersih gitu loh. Karena emang konteksnya gue nggak jualan, Wak. Gini tuh apa singkatannya? Germo apa? Ninya apa? Nggak tahu, itu bahasa model aja gue suka ikutin gini gitu. Gini. Oh, baru tahu gini. Adik jalan nggak, dana berapa? Adik bisa keren nggak nanti malam gitu kan? Sumpah gue yang nggak tahu keren tuh apa. Keren. Karaoke. Oh, koro biasanya koro. Koro itu BO. Oh, koro tuh BO, iya. Bukan karaoke. Nah itu yang gue paham sih. Oh, salah ya. Sama ini gue. Terus, Adi dana berapa? Dana berapa? Kayak siapa konten wah. Beneran loh. Sampai sekarang, sumpah. Nih, masih? Iya. Beneran nih. Nih anak pejabat baru aja ya, handphone gue mati sih. Ya beneran nih. Dek, ada anak pejabat dan IG kamu. Nanya kamu bisa BO nggak? Gue kayak speechless gitu loh ya kan. Ya ampun. Kalau gue lebih suka gini, mendingan lu kenalan sama gue, kita jalan bareng, maksudnya bukan jalan ada hubungan ya, jalan kita kenalan, minum bareng kayak dinner, udah. Tapi kalau brand image gue BO jualan tuh kayak sorry ya, bitch banget gak sih? Gak classy menurut gue. Kurang ya, kayak terlalu murah aja gitu. Iya benar. Oh. Bahkan gue ngelihatnya mereka yang ngelihat gue dari sudut pandang kayak gitu, jadi kayak nggak nilai gue seperti sama yang lain. Ya bagus. Kalau yang lain mungkin bisa, tapi ini kayak eksklusif banget nih, beda nih. Iya benar. Oh. Ini anak pejabat gitu. Wow. Ganteng lagi. Masa sih? Screenshot Instagram gue dikirim ke temen gue yang DJ. Temen gue panik. Lu bisa nggak? Ini anak pejabat blablabla. Lihat dulu IG-nya. Dikirimin dong IG-nya. 5 menit kemudian dihapus. Kenapa? Takut lu viralin. Ya elah, gue gak kayak gitu ya kan. Gue bilang mendingan suruh kenalan aja kali sama gue bilang kayak gitu kan. Ya langsung aja DM gitu ya. DM kan, atau lu kasih gue WA. Maksudnya gak yang, gue gak suka dia menghindari yang jualan nih beneran. Bagus. Gue usah jualan men. Lu bisa ngambil hati gue ya kan, ngajak gue makan, kenalan, lu asik, lu lucu. Apalagi aduh udah deh, lu yang gue bungkus. Coba ulang syaratnya apa aja? Syarat membungkus. Enggak, Dea. Bukan syarat gue bungkus, bukan membungkus gue, karena susah orang membungkus gue. Jadi kalau syarat mau gue bungkus, syaratnya 2 ya guys ya. Adalah kalau lo gak ribet, lo gak larang-larang gue, lo lucu, lo gak posesif, udah pasti nanti lo gue bungkus. Iya, mungkin karena hidup gue hampa kurang hip-hip hura-hura ya. Jadi kalau gue ketemu cowok lucu tuh gue suka. Sampai sekarang cowok idaman gue nomor 1 tetap masih Raditya Dika. Gue suka banget. Itu SUCRD podcastnya dia dari zaman 2016. Apa gue masih suka nonton sampai sekarang karena dia lucu banget buat gue. Ya gak sih? Kayak cocok ya komika-komika sama gue. Iya, cocok banget. Gue butuh cari calon suami komika. Bener gak sih? Hah? Nggak di panggung doang, di rumah tuh bisa ngelawak sama gue. Gue juga suka sama Sule. Duh, udah duluan sama Natalie Holscher. Padahal dia Bekasi Pride. Padahal itu sama satu mantan nih Kak. Oh iya. Mantan ganteng itu.
Oh itu. Terus sama gue sama si nggak tahu. Astaga. Dunia berputar-putar aja ya. Tapi kalau kayak gitu, maksudnya tawaran kayak gitu sama itu kan lu pas nge-DJ gak sih kalau ditawarin gitu sama artis-artis? Ada nge-DJ, main band. Oh iya. Iya. Main band terkenal. Band pop. Warna purple. Oh, udah jadi anggota. Udahlah, main lama. Jadi sama gue masih di stage terus disamper. Kamu tau nggak pemain band ini, dia mau kenalan sama kamu? Oke. Kenalan dong, gue kenalan. Tapi kayak niatnya kayak wah gue diopenin botol gitu, kayak kayak loyal banget gitu kan sama gue. Kayak gue terkesima kayak anak band ganteng. Terus mau pulang sama kamu? Sorry to say. Gini lah intinya. Model pekerjaan model DJ. Gue bukannya so suci, gue juga bandel di luar gitu kan. Tapi kalau masalah kerjaan gue anti mencoreng deh nama. Intinya kayak gitu sih. Gue mau bandel, gue mau ngapain di luar. Jangan saat gue kerja disangkut pautan sama kerjaan gue DJ, model segala macam. Paling anti. Seperti itu. Tapi kalau lu langsung, gue kan sering ya ngobrol sama artis, bukan artis sih, kok artis sih, model. Selebgram. Iya selebgram. Tapi mereka cerita, parah dah sampai dia nunjukin semua DM-DM gitu. Bukti-buktinya, dan emang dia apa ya? Mungkin kayak orang gue nggak nyangka dia tuh ininya begini, tapi ternyata sama dia nggak kayak gitu. Dia pernah kayak gitu, maksudnya kayak ketemu DM terus akhirnya ketemuan one night stand. Kalau dia kan nggak suka prostitut ya jatuhnya, one night stand. Ada juga nih model juga nih orang ngobrol, mungkin dia kenal lah. Dia juga kayak gitu orangnya. Emang dia kalau kayak gue harus nyicipin dia nih. Jadi lebih penasaran gitu ya. Jadi gitu. bukan kayak gue butuh duit loh gitu. Iya. Kalau gue enggak sih, lebih kayak yang itu gue bilang. Nih nggak harus artis juga, nggak harus kayak anggota DPR juga, enggak. Misalkan kayak ada cowok, contoh ya, ngobongin orang atau Geni gitu, ini dia Geni Alexa lagi. Iya beneran dong. Kalau langsung direct nggak ada? Banyak di Instagram gue, serius. Iya. Tapi kan banyak yang fake account. Oh yang akun asli nggak ada, jarang. Akun asli ada satu pelawak, siapa gue lupa namanya, dia centang Yaudahlah. biru. Yaudahlah. Tapi gue nggak ladenin. Oh yang sampai kejadian ada nggak? Nggak ada yang ketemuan gitu. Cuma Cuma model, bukan. Dia pengusaha aja sih. Dia biasa pengusaha. Gue sampai ketemu karena emang dia benar-benar apa ya? Selama ini komunikasi DM-nya baik sama gue, nggak yang modus gitu. Malah gue kalau yang cowok yang ngejar gue ilfil. Iya kan, ada nih kayak, aduh dia mentang-mentang fits gue seksi, ya kan, bikini gue kayak kamu cantik banget gitu, boleh ke pagi dia siang sore malam. Gue nggak suka tuh yang ngejar kayak gitu. Tapi ini orang cool, makanya akhirnya gue mau nemuin dia. Oh oke. Oh iya. Gue lebih suka gue yang ngejar dibanding dikejar-kejar. Iya. Iya, Sagi ini berbeda ya. Beda ya. Iya. Tapi nggak beda-beda jauh sih, karena kan ya emang gitulah sifat dasarnya kan. Iya, gue kalau semakin dikejar semakin jauh gue. Wow, semakin gue kejar semakin kau jauh. Iya, takut gue nya. Wow, takut ya. Wow, berarti pengalaman kayak gitu-gitu udah sering lah ya, kayak udah. One night stand, ketemu orang. Iya. Terus nggak lanjut lagi gitu? Nggak lanjutnya maksudnya kayak kontekan terus suatu saat ketemu lagi. Kontekan sampai sekarang masih. Oh iya. Jadi jatuhnya nggak temenan biasa dong. Temenan. Itu namanya nggak one night stand dong. Jatuhnya kayak ya temen aja, buddy doang. Iya sih. Iya kan? Iya. Ketemu doang. FWB. Enggak. Ketemu doang terus cerita-cerita ngobrol, pas ketemu cuma nongkrong atau langsung. Ada yang kayak gitu, maksudnya ada satu orang yang abis maksudnya kontekan kayak gitu, ketemu melakukan. Kenapa sih mimik mukanya langsung berubah gitu? Iya. Melakukan, abis itu gue lupain. Oh iya. Iya, orang biasa. Artis. Gue lupain. Gue nggak mau ingat-ingat. Kenapa lu lupa? Karena sebenarnya gue suka sama dia. Terkenal gak sih? Terkenal. Pemain basket. Yaduh, banyak banget pemain basket. Jadi karena gue suka sama dia. Tapi gue sadar diri waktu itu nih. Ini udah lama kejadiannya? Udah lama, 2017 mungkin. Lah sekarang dia jadi apa? Masih jadi artis? Masih dong. Tapi udah gak main basket ya? Udah gak.
Tebak-tebakan nih kita. Ya enggak kan, kira-kira siapa? Siapa ya? 17 pemain basket kan banyak banget. Kayaknya gue nggak tahu tahun itu dia masih main basket atau enggak, setidaknya. Tapi terkenal legend banget, terkenal banget Terkenal gak? lah. Terkenal. Oh iya, udah married belum? Belum married sampai sekarang. Belum married sampai sekarang? Umurnya udah 40 mungkin atau 41. Wah, Iya. orangnya pendek ya? Udah sih lu sebut nama aja, nggak usah tebak-tebak. Ya udah, siapa kan gue gak tahu. Oh itu mah gak tinggi. Ya itu mah. Dia 40-an kan? Iya, kan dia 40-an. Ya itu mah gak usah ditanya. Dia main basket, tapi gue nggak tahu dia masih main basket apa. Masih, tapi dia bukan pemain basket, dia emang hobi-hobi aja. aja. Oh ya sorry, gue nggak tahu. Gue taunya It's kan okay. karena emang hari-harinya di postingnya dengan stylenya dia kayak gitu. Gue pikir Wah dia udah pemain berapa basket. orang nih ngomong sama gue sama orang ini nih. Oh ya serius? Wah. Oh ya. Banget. Nah, tapi setelah itu dia kayak berusaha keep kontak sama gue sampai sekarang. Udah dia mah cuma itu doang kok kontekannya, cuma itu doang. Apa? Kontak cuma. Enggak, bahkan sampai kayak sehabis itu bukannya gue bilang dia baper sama gue, tapi kayak masih keep berusaha hubungin gue gitu. Maksudnya yang gue hubungin kayak bukan sekedar itu, kayak ngajak makan, dinner segala macam, terus nanya kenapa kayak gue diem gitu, terus gue nggak bisa dihubungin. Kebetulan juga nomor gue ganti kan, dan dia nggak gue kasih tahu. Ya udah sampai sekarang kayaknya dia masih follow gue, tapi gue udah unfollow dia. Gitu. Wah, Itu doang sih. it's normal. Sepetualang apa seorang Dea? Sepetualang Harus apa? ada. Kenapa sih? Karena emang sepetualang apa, karena gue gak pernah pulang. Dari umur berapa ya? 16 tahun ya gue udah keluar dari rumah sampai sekarang tanpa pulang. Gak pernah pulang. Tapi ditunggu gak? Ditunggu, selalu ditunggu. Jahanam, kenapa gak mau pulang sih? Lebih ke punya memori sedih aja kalau gue pulang. Kenapa memori sedih? Nyokap bokap kan udah gak ada semua. Iya, karena itu. Tapi kan ada keluarga yang lain kan? Lebih ya, ada kakak gue, ada adik gue, dan ada ibu angkat. Jadi lebih ke kalau gue pulang sedihnya banyak momen manis aja waktu ada orang tua. Itu sih. Gue pernah pulang, maksudnya pulang, tapi nggak pernah tidur gitu loh. Oh ya udah pulang terus pergi lagi. Iya, mungkin dari gue umur 16 tahun sampai sekarang gue 26 tahun, 10 tahun ini gue pulang mungkin 2 kali. Wah dikit banget anjrit. Selebihnya ketemu di luar, hangout, makan segala macam. Oke, itu ke keluarga. Kalau kerjaan sepetualang apa? Semua dicobain Iya, pekerjaan. DJ, iya, model, benar. artis-artis, film, acting. Acting pernah merambah. Sebenarnya waktu kelas 6 SD nyokap udah sekolahin gue acting. Oh. Iya, gue udah didaftarin model-model catwalk gitu loh sama Wih. nyokap. Jadi memang udah. Sekarang sih gue nggak perlu acting lah udah. Tapi gue udah pintar drama banget sekarang. Soalnya kalau gue sekarang merambah ke dunia acting kayak bakal laku banget gitu loh sinetron gue. Nggak berminat di acting, nggak berminat. Berminatnya nyanyi sih, walaupun suara gue kayak gini. By the way gue baru ngeluarin single. Cie, apa nih namanya? Apa namanya? Biar siapa tahu ada yang mau denger. Apa? Gue lupa judulnya apa. Wah, aneh. Wah, sumpah aneh banget. Masa ada orang ngeluarin single nggak tahu judulnya? Judulnya apa sih? Ya nggak tahu lah. Aduh, Yang nyanyi siapa? lupa gue. Ayo udah nanti aja. Nanti di description aja ya. Ya, ntar gue taruh ya. Aneh banget. Di bawah ini. Aduh aneh banget nggak tahu judul lagu sih. Iya, karena baru saya rekaman. Sebenarnya bukan gue juga yang nulis lagunya, tapi gue bilang gue lagi kondisi hati gue lagi kayak gini nih, buatin gue lagu dong. Gue nyanyi. Oh oke. Gue juga lupa liriknya nih. Ah udahlah. Udahlah. Kayaknya skip banget. Iya benar. Make ya? Enggak. Enggak. Pakai apa pernah? Oh, Dulu. oh ya. Sekarang udah tobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. berdua Setelah sebagai- kasus. Hah? Kasus apaan? Ya sempet ini gue nggak tahu masuk berita apa enggak ya, tapi di dunia model dulu sempet happening. Tapi untungnya sempet sampai ke Polda, tapi posisinya gue nggak positif. Oh aman. Gue nggak positif. Oke. Cuma circle gue aja gitu. Memang waktu itu gue ada di circle Heboh. yang circle yang kurang sehat ya, circle-nya pemakai semua. Jadi
gue ke bawah-bawah lah intinya kayak gitu. Tapi hebohnya yang itulah kayak wah dia kenapa lu salah, padahal alhamdulillah maksudnya kalau di Polda dicek nama gue juga nggak pernah ada gue positif gitu loh. Intinya itu sih, tapi setelah itu gue jadi kayak ngerasa tobat gitu. I see. Teguran ya sih, bener gak sih teguran bagus, ya? Bagus. Ya bagus lah, maksudnya setelah itu berhenti itu bagus. Kan ada yang orang gue suka ya, gue lakuin terus lah. Tapi ada yang ngejadiin itu buat kayak semangat kerja gitu kan. Nah kalau gue dulu enggak sih. Dulu kayak karena faktor lingkungan terus kesandung sadar alhamdulillah. Jadi kayak wah gila, untung masa muda gue udah indah banget dan happy banget. Jadi pas umur gue sekarang kayak bahasanya kagak telat bandel gitu. Udah tau lah kayak gitu. Gue udah ngerasain lah. Gitu. Beneran. Iya. Sekarang ya ampun, kakak dulu udah ngerasain. Ya ampun kayak gitu. Elah baru gitu doang dulu. Ya, itu dunia kerja. Kalau Ranjang sepetualang apa? Wow. Kenapa harus bilang dong kalau mau ngagetin? Kenapa lebih suka yang dominan dan menguasai. Gue lebih suka. Ya memang kan fire. Elemennya kan api. Iya, benar. Kita kan api. Diem aja udah, nggak usah dia papain ya. Siapanya nggak usah dia papain? Nggak, maksudnya pasangan kita tuh nggak perlu ngelakuin effort apapun, kita udah. Iya. Lu terima beres aja deh gitu. Iya, udah terima beres aja. Lu happy, gue pasti happy. Iyalah. Lu happy banget, lu pasti itu udah suatu kepuasan buat gue. Iya. Ya gue seperti itu. Jadi kayak selama ini mungkin dapat pasangan yang dia mikirnya ya gini, gila lu pro banget, padahal bukan. Iya loh, semua komen-komennya kayak gitu. Padahal ya review bintang 5 nih. Gue bilang, lu gak tahu ya, itu udah 41 gaya. Anjing. Terus dari mana? Gue cuma suka, bukan suka, tapi gue pernah baca artikel, lupa itu di Instagram atau gimana, ada 41 gaya yang ternyata gue suka aja nge-explore gitu loh, yang di luar nalar-nalar mereka. 41 gaya. Gue juga bingung, tapi gue juga gak tahu tuh gaya apa aja, sumpah. Mabuk nih, masa gak sadar? Enggak, maksudnya 41 gaya, lu misalkan lu nanya 41 gaya itu apa gitu, gue bilang 41 gaya itu juga gue gak tahu gaya apa aja, pokoknya gue taunya basic-basic nih, tapi di basic-basic itu bisa gue explore dengan gaya gue sendiri dan kreativitas gue sendiri. Emang DJ beda DJ. Kenapa memang kalau DJ? Suka explore karena DJ itu suka ngulik ya. Ngulik. Ini ngulik juga ya, part of ngulik. Oh iya, bukan lagu doang gue ngulik ya kan, gaya juga. Tapi pengalaman paling wild, paling gila seorang Dea Alexa? Dulu gue nggak tahu namanya Quickie. Nggak? Masa nggak tahu sih? Serius. Gue tahu dari mantan gue yang tinggal di luar negeri. Oh, oke. Bisa nggak kita Quickie? Hah? Quickie apa? Gitu. Quickie itu apa yang cepet? Quickie cepet. Kenapa jadi cuma ngartiin aja? Gue bilang, kok Quickie iya? Akhirnya tuh ada momen yang kebetulan gue dapet dia perjaka. Hah? Serius? Gue yakin banget ya perjaka ya karena dari lingkungannya juga. Sampai dia bilang experience-nya ya oke, dibilang perjakanya hilang atau enggak gimana sih? Dia nggak pernah making love, dia nggak pernah ML. Tapi sama pacaran dia kayak apa sih? Blowjob. Ya, blowjob. Dia nggak pernah catting, ML. Ya, dia nggak pernah ML. Jadi pertama kali sama gue, kan gue jadi merasa bersalah ya, Wak. Sama gue. Ya ampun. Iya. Nah setelah itu dia jadi liar. Setelah itu mungkin dia dapet yang pro ya kan. Review bintang 5. Iya. 7 jadinya. Nah 7. Jadi dapet gue, terus dia merasa mungkin liar dan tertantang. Akhirnya dia explore sendiri. Wow. Akhirnya dia ngeluarin lah kata-kata yang kita Quickie gitu kan. Sedangkan gue yang udah pro, gue baru tahu ini Quickie itu apa. Dan terus intinya cepet-cepet lah ya. Jadi Quickie itu bener gak sih pemahaman gue bisa di mana aja? Ya gak sih? Ya, everywhere, every time. Bener gak? Jadi gitu. Akhirnya itu sih. Tapi Quickie yang menurut gue sama dia masih ya, kalau di dalam kamar mah bukan Quickie namanya. Jadi intinya dia baru tahu bahasa itu, jadi senora itu ya kan. Jadi kayak tahu. Terus udah. Tapi kalau liarnya gue adalah gue melakukan di tengah-tengah hutan. Hah? Gancet tuh Gancet apa? Nempel gak bisa Enggak, jadi
villa sih sebenarnya, tapi di tengah hutan. Tapi kan outdoor, Wak. Iya sih, itu tuh cuma berdua. Iya, cuma gue sama dia berdua. Itu sih lebih ke mistis sih, serem banget. Mistis ya? Iya lah, ngeri lah, emang gak ngeri? Enggak sih. Wah emang udah sange goblok. Gimana kayak wow, tertantang gitu loh. Iya. Terus sampai celingak-celinguk gitu. Bener gak sih? Bener dong. Gue takut ada yang nginep, padahal mah sebenarnya nggak ada. Tapi kayak gue tuh merasa kayak diawasin gitu loh, ada yang ngawasin. Tetep gak tau ya, kalau gue pribadi lebih takut ke hantunya sih. Oh iya, pasukan gitu ya. Oh, nggak, kalau gue enggak sih. Terus apa lagi ya? Banyak banget. Wus. Jadi kadang gini, kadang. Jadi gue beberapa kali ada pasangan nih, beberapa kali kayak gue banyak banget mantannya ya kan. Itu emang iya sih. Gue kayak punya cita-cita gue pengen nulis nama mantan gue, karena gue sampai sekarang masih ingat nama-nama lengkap mereka semua. Jadi intinya gue pernah dapet pasangan yang dia tuh memang ternyata fantasinya juga, bener gak sih? Ya, terus dia request gitu sama gue. Dengan gue yang berjiwa liar seperti ini, gue hayu aja dong, kan? Gue senang gitu loh. Jadi kayak kalau orang-orang pada nonton film 365 gitu-gitu, aduh, gue udah lewatin semuanya, guys. Dan ternyata emang adrenalin gak sih? Dan kayak abis itu kayak yang wah, makin mikir mau yang lebih ekstrem lagi. Kacau kata gue. Lebih ekstrem lagi apa? Ya, level upnya. Levelnya contoh kayak misalkan gue ngelakuin di balkon hotel. Oh. Kayak, terus kayak pengen yang lebih lagi gitu loh. Oke. Terus di kolam renang. Iya. Sebagainya. Itu udah kejadian semua? Udah. Trisam, foursam, orgy, gangbang. Gue sempet punya keinginan, tapi pasangan gue bilang gini, wah lu sakit ya. Padahal kan menurut gue seru aja gitu ya nggak sih. Gue pernah request tapi nggak direalisasikan sampai sekarang. Sebenarnya lebih kayak bukan ini, gue kayak mikir kayaknya seru deh. Lebih ke experience-nya. Iya, soalnya kan gue berisik anaknya kan. Oh iya. Bahkan kalau lagi making love gitu gue suka ketawa-ketawa. Gitu sampai bilang apa sih yang lucu? Enggak. Ya enak aja gitu. Sampai beneran ketawa-ketawa yang ya ketawa lepas terus sampai yang berisik. Cuma gue bilang kalau misalkan ditambah satu orang lagi makin seru gitu kan. Dia bilang enggak masa lu mau gue dibagi-bagi. Ya elah, sebelum lu ketemu gue juga lu udah sama siapa, gue bilang kayak gitu kan. Cuma yang ya harus cari yang sefrekuensi lah. Iya tapi belum dapet. Yang seru. Sampai sekarang belum dapet gitu. Ntar gue kasih tau orangnya. Cewek. Oh ya ini cowoknya kan pasangannya nggak mau. Udah nanti gampang. Nanti di belakang ya kita obrolin. Udah 1,5 jam. Serius? Iya, gak kerasa ya? Sumpah. Oh ya? Mungkin kalau nanti ini juga karena waktunya kan kita mepet juga. Masih banyak sih yang asik. Bisa kita omongin next time, kita masih punya waktu. Oke. Ada fold 2-nya. Ada, untungnya kan gak ribet kan. Oke, iya benar. Gak perlu bawa ini, gak perlu rap ini lah. Bener-bener gak perlu lighting segala macam. Betul. Mungkin mudah-mudahan nanti ada part selanjutnya kalau emang ada, kalau ada kesempatannya, karena waktunya kan kita nyocokin waktunya juga lumayan susah nih. Oke. Terima kasih banyak buat Dea Alexa. Buat yang pengen tahu Dea Alexa itu siapa, cek Instagramnya, mungkin belum tahu, langsung aja cek Instagramnya di apa nih, username kan berganti nih. Berganti Dea Alexa.official. Nggak tahu apa ada yang unofficial atau enggak. Nggak, sebenarnya sih gue benci banget pakai nama official, sumpah. Bener kayak so ngartis banget ya. Iya bener. Cuma karena kemarin merasa terpepet dengan keadaan, ya udahlah gue pakai official karena intinya itulah gue nggak mau dilabrak lagi. Gitu. Ya walaupun namanya tapi diubah tapi bisa diganti ntar 2 minggu lagi guys, tunggu ya guys. Tunggu 2 minggu lagi gue nggak dilaporin segala macam, gue ganti lagi ke back DJ Dea Alexa karena itu kayak udah suka aja begitu gue namanya itu. Aduh, kayak lagi kena kasus apa ganti nama tiba-tiba. Iya benar. Ya itu tadi di follow aja, mudah-mudahan ada yang bisa diambil hikmahnya apa yang sudah diceritakan sama dia tadi, dan mungkin next time kita bisa ketemu lagi, ngobrol lagi. Gue yakin di luar sana banyak sih yang seperti gue, suka laki orang, suka gadun, banyak kok cerita-cerita.
kan. Jadi bukan gue sendiri, yeay, masih banyak. Oke, buat yang udah dengerin juga terima kasih banyak. Jangan kapok dengerin kita, dengerin gua, dengerin Dea. Kalau yang mau cek Dea juga mau bikin channel YouTube, nanti kita cek aja ya YouTube-nya. Ya doain ya, ya, supaya niatnya terrealisasikan. Emang niat tuh paling susah tau. Iya, sebenarnya kalau udah jalan gampang ya. Betul. Iya benar. Gitu. Semangat Dea. Semangat, thank you. Terima kasih, thank you semuanya, bye-bye. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.